Haleluya, shalom. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Kita melanjutkan pembahasan tentang Nabi Elisa yang menerima dua bagian urapan dari jubahnya Elia. Elia melakukan 8 mujizat selama hidupnya. Dan ternyata betul, Elisa melakukan 2 kali lipat dari apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Luar biasa. Kita melanjutkan pembahasan tentang Nabi Elisa setelah Elisa menyehatkan air di Jericho, 2 Raja 2, 19-22. Dia melanjutkan perjalanannya ke Betel. 2 Raja 2 ayat 23-25. Peristiwa ini dipahami sebagai hukuman bagi mereka yang sengaja secara sadar mengejek, menghina, melawan hamba-hamba Tuhan. Golongan Nabi Allah. Sehingga ada begitu banyak anak-anak yang mengejek Elisa, botak-botak-botak, ternyata keluarlah beruang dari hutan itu dan mencabik-cabik mereka itu, saudara. Itu yang pertama. Kita lanjutkan dari pelayanan Elisa, luar biasa. Nah, ketika terjadi peperangan antara ketiga raja melawan Moab, tercatat permintaan Elisa akan bermain kecapi agar wahyu Allah atau Yahweh turun kepada raja ini. Hal ini pernah terjadi sebelumnya pada zaman Nabi Samuel. Dibaca dalam 1 Samuel 10 ayat 5-13. Bandingkan 1 Tawari 25 ayat 1. Dan yang ketiga, hal ini pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa janda di Safat juga pernah terjadi sebelum dalam 1 Raja 17 ayat 8-16 terulang kembali dengan perempuan Sunem. 2 Raja 4 ayat 8-37. Ketika anaknya mati dan kemudian terjadi mujizat kebangkitan lagi. Terjadi mujizat kebangkitan lagi. Dan ini bukan pelayanan Elisa di sini bukan napas buatan, saudara. Tetapi ini sungguh melambangkan, adalah simbol memberi kehidupan kepada anak yang tadi sudah mati itu. Dan memang benar anak ini kemudian hidup kembali, bersin dan hidup kembali. Yang ketiga, yang keempat, peristiwa 2 Raja 4 ayat 38-41 dan 2 Raja 4 ayat 42 sampai ke 44. Yang dalam banyak hal ada kesamaan nih, saudara. Terjadi dalam persekutuan persaudaraan para nabi di Gilgal. Lagi-lagi teladan bagi para pendeta, penginjil dan pelayan Tuhan perjanjian baru untuk sehati, bersatu berdoa dan memenangkan jiwa yang masih banyak terhilang. Elisa pernah bernubuat dalam 2 Raja 8 ayat 1 akan terjadi kelaparan besar. Kelaparan ini yang membuat orang akan mencari Tuhan. Apa yang terjadi dengan krisis dunia sekarang ini, kita percaya Tuhan sedang bekerja untuk menggenapi firman-Nya. Di awal tadi saya katakan bahwa mujizat yang Elisa buat itu 2 kali lipat daripada Elia. Tetapi ini bukan berarti berdua berbeda. Memang bertolak belakang pelayanannya. Yang satu dengan kasih api dan hukuman itu Elia. Sedangkan yang Elisa ini dengan anugerah dan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus juga pernah melakukan itu. 2 pelayanan ini. Dia menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Di Matius 21 itu kita bisa baca. Dan menyebut bahwa rumahku disebut rumah doa. Mengapa kamu jadikan sarang penyamun? Ya, birokrat di Israel waktu itu sudah korupsi. Dan Yesus marah luar biasa. Tapi Yesus juga mengasihi orang-orang yang berdosa. Dengan pelayanan kasih-Nya. Untuk kemuliaannya dan kebenarannya selalu dia junjung tinggi.
terpuji namamu. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang beriku kemenangan. Yesus nama yang ku rindukan, sungguh Dia besar, baik dan benar. Darinya aku tak terpisahkan. Ya Yesus nama yang ku rindukan. Yesus, Yesus, padamu ku serahkan tubuh, roh, jiwaku. Yesus, 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 kan ku masyurkan kasih-Mu dalam hidupku. Amin.